Siapkah kita untuk Pilkada 2020? Tugas dan wewenang Bawaslu itu dasarnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ya kan. Tugas Bawaslu ada banyak sih sebenarnya, yang diantaranya menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa atau kelurahan. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap satu pelanggaran pemilu, dua sengketa proses pemilu. Jadi pelanggaran pemilu itu macam-macam, mulai money politik itu juga termasuk pelanggaran pemilu. Terus dalam tahapan sekarang di di pilkada ini kan ada kampanye. Nah, kampanye tidak boleh berkampanye terus memakai isu sara. Nah, itu nggak boleh. Terus pencegahan, ditambah lagi pencegahan terkait COVID-19. Nah, itu memperhatikan protokol kesehatan. Terus mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas satu, perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. Nah, yang menetapkan jadwal tahapan pemilu itu dari KPU. Nah, gitu. Terus perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Terus selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas satu, pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. Jadi daftar pemilih itu nanti ada daftar pemilih sementara, ya ada daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap. Nah, itu nanti ditentukan mereka yang berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan itu ya. Itu nanti ada pemutakhiran tugas dari Bawaslu diantaranya. Penataan dan penetapan daerah pemilih ya DPRD kabupaten kota, penetapan peserta pemilu, salah satunya ya, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPD, DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Ini terkait pengawasannya ya. Terus sampai nanti di pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember. Nah, itu mungkin jawaban untuk pertama ya. Untuk wewenangnya sih banyak, mulai menerima dan menindaklanjuti laporan. Ini wewenang Bawaslu. Kalau ada pelanggaran terus orang datang ke sini, wewenang kita untuk menerima dan menindaklanjuti laporan kan gitu. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu. Ya bukan nanti kalau pidana itu larinya ke Gakumdu. Gakumdu itu sentra penegakan hukum terpadu yang gabungan antara Bawaslu, Polri, polisi sama Kejaksaan Negeri. Itu. Terus menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, itu beberapa wewenang. Ya, jadi terkait jawaban yang berikutnya kan, yang pastinya Bawaslu itu bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan ya. Terus kita juga transparan untuk menyampaikan laporan hasil dari pengawasan ya kepada baik Presiden, DPR sesuai dengan tahapan pemilu. Terus melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti melakukan gerakan pencegahan pelanggaran itu kita kemarin sudah mendirikan kampung anti money politik uang, melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Di sini itu kemarin kita baru bentuk yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Dari itu seluruh elemen dari mahasiswa, pemuda itu ikut tergabung jadi di SKPP. Nah, mereka nanti membantu Bawaslu untuk mensosialisasikan terkait pencegahan. Jadi jangan sampai ada money politik uang, terus habis itu
mencegah pelanggaran dan bahkan menjadi pelapor nantinya ketika pelanggaran ada, dan nanti tugas Bawaslu di situ berjalan menindaklanjuti, terus menerima dan menindaklanjuti laporan dari dugaan pelanggaran. Jadi untuk pencegahannya banyak, mulai kampung anti money politik kita sering mengadakan rapat koordinasi, rapat evaluasi setiap pertahapan gitu. Tantangan ya pasti banyak ya, diantaranya mungkin banyaknya masyarakat Sidoarjo yang belum sepenuhnya teredukasi, belum mengetahui, bahkan jangankan masyarakat, terkadang dari beberapa tim sukses itu ya yang belum sepenuhnya mengetahui regulasi, sehingga dalam konteks kampanye banyak melakukan pelanggaran. Terus kurangnya koordinasi mungkin ya dari tim dengan kita lah, itu nanti kita sering mengadakan yang namanya rapat dalam kantor bersama tim-tim sukses gitu. Terus iklim ya kita ketahui iklim masyarakat di Indonesia ini masih NPWP ya, non piro wani piro. Jadi giro apa itu namanya, orang saya mau milih kalau dibayar, siapa yang bayar saya paling tinggi itu yang saya pilih, itu terkait money politik. Nah, makanya kan sekarang di money politik kita yang menerima dan yang memberi itu dapat sanksi ya, itu bisa dapat sanksi. Jadi tantangannya ya luar biasa, kita menghadapi masyarakat ini kan dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, otomatis di situ kita harus melakukan pendekatan yang persuasif kepada semua pihak, menjalin koordinasi yang bagus terhadap semua pihak, baik itu peserta pemilu ya, peserta pemilihannya, terus baik masyarakatnya, baik instansi atau stakeholder terkait. Termasuk apalagi COVID-19 ini susah kan ya, kalau kita melakukan pencegahan COVID itu kan macam-macam. Kadang kampanye ya ada orang yang sesak kalau maskeran sesak dilepas. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau golput sih memang sebenarnya apa ya, setiap orang sih nggak ada ya larangan yang mengatur kalau golput akan disanksi, itu tidak ada. Tapi kita kan selalu berpartisipasi bagaimana terus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tidak golput, kan gitu kan. Nah, kalau ajakan untuk golput itu dapat sanksi. Untuk Ajakan, ayo kita golput, itu tidak boleh. Tapi kalau nanti semua secara pribadi tidak mau mencoblos, itu tidak bisa kita paksakan. Mungkin karena tidak percaya dengan semua calon dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita paksakan. Tapi untuk mengajak golput itu tidak boleh. Alur penanganan pelanggaran pemilihan, ketika nanti kita ada pelaporan ya, berkas laporan masuk itu dari form A1 dan form A3. Form A1 ini nanti dari hasil pengawasan, kira-kira laporan ini mengandung syarat formil mengandung syarat material kayak waktu, tempat, kejadian pelanggaran, uraian harus lengkap, bukti ya kan, saksi, identitas pelapor, nama, alamat, waktu pelaporan, tidak melebihi 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran ya, kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan ya. Terus nanti Bawaslu melakukan kajian awal ya, dari form AA namanya. Jadi kajian awal itu di pasal 9 ayat 1. Terus nanti kalau lengkap diterima di register. Nah, kalau tidak lengkap masuk di sini ya. 1 hari pemberitahuan pelaporan melengkapi, untuk disuruh melengkapi ya. Terus kalau 2 hari ketika pelapor tidak melengkapi. Nah, setelah itu tidak diterima, kalau nggak lengkap ya tidak diterima dan tidak masuk di register, langsung masuk ke status laporan bahwa laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak lengkap. Kalau lengkap diterima di register, lalu ada ini proses klarifikasi dan kajian. Klarifikasi dipanggil yang terkait, pihak terkait, saksi-saksi dan lain sebagainya. Akhirnya nanti diputuskan di sini sama Bawaslu menjadi apa? Dugaan kode etika pelanggarannya, atau dugaan administrasi, atau dugaan pidana pemilihan, atau dugaan perundang-undang lainnya. Kalau dugaan kode etik nanti larinya ke DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu polisinya Bawaslu sama KPU. Kalau Bawaslu sama KPU yang melanggar aturan, nanti yang menindak adalah DKPP ya.
terus ke KPU kalau ad hoc, gugatan administrasi ke KPU, ke penyidik Polri kalau memilih apa pidana ya masuk ke penyidik Polri, kalau di kantor namanya ke instansi yang berwenang. Contohnya apa? ASN. Kalau ASN melanggar tidak netralitas nanti larinya ke apa itu KASN, Komisi Aparat Sipil Negara. Di situ ya. Jadi ini alur dari pelanggaran apa itu pelaporan. Jadi di sini ada dugaan sengketa, ada dugaan administrasi, ada dugaan undang-undang, itu nanti larinya ke seperti itu. Ini untuk alur penanganan pelanggaran pemilihan. Ya, nama saya Supriyadi sebagai PJ Kepala Desa Candinegoro. Terhitung tertanggal 14 Februari saya dilantik sebagai PJ Desa Candinegoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak. Tiap hari ya gini menunggu orang, ya semua banyak yang minta surat, entah ini itu. Itu. Baik Pak, bisa dimulai ya Pak? Boleh. Pertanyaan yang pertama, sebagai Kepala Desa Candinegoro nih Pak, bagaimana peran panjenengan dalam kegiatan Pilkada serentak Kabupaten Sidoarjo pada Desember nanti? Saya sebagai Kepala Desa membentuk tim panitia pilkada untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan regulasi yang ada. Oh, nggih, Pak. Berarti sebagai pengawas panitianya gitu nggih, Pak? Ya, pengawas ada sendiri namanya Panwas. Jadi untuk sebagai kepala desa itu kita membentuk panitia untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait masalah pilkada serentak nanti. Oke Pak, terima kasih. Untuk yang kedua nggih Pak, bagaimana Pak sikap warga terhadap pemilu saat ini Pak? Apakah sudah antusias atau malah sebaliknya? Sebagai sikap warga selalu antusias Mbak untuk memilih pemimpin dari daerah, itu memilih yang bijak gimana nanti itu selalu antusias. Jadi dia itu berbondong-bondong juga pingin menyalurkan aspirasinya lewat hak suaranya nanti untuk memilih. Oh, nggih. Berarti kalau yang bisa dikatakan pesta demokrasi nggih Pak? Pesta demokrasi tapi tingkat daerah. Nggih Pak, baik Pak. Untuk yang pertanyaan nomor 3, bagaimana Pak pandangan panjenengan tentang pemilu saat ini? Apakah sudah sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Kalau pandangan saya sudah sesuai dengan landasan Pancasila dan sangat demokrasi. Gitu. Demokrasi oleh rakyat untuk rakyat? Iya, jadi sangat demokrasi dalam arti di sini semua itu katakan kalau kampanye sudah diatur dan semua warga diperbolehkan menentukan siapa yang akan dipilih untuk menentukan sikap. Itu artinya demokrasi. Oke, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, alhamdulillah di desa saya ini selalu kondusif, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertanyaan nomor 4 nih Pak, kan di dalam pemilu itu nggak lepas gitu loh Pak yang namanya golput. Nah itu bagaimana Pak pandangan panjenengan tentang hal tersebut? Kalau yang namanya golput itu mungkin juga ada, tapi menurut saya itu dari pandangan masyarakat yang kurang memahami arti demokrasi. Dalam arti dia itu mempunyai hak pilih, hak suara untuk menentukan pilihannya siapa kepala daerah nanti yang akan kita pilih, itu dia nggak mau menggunakan haknya. Jadi kurang memahami arti demokrasinya. Hanya itu aja. Pak, selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir. Iya. Ya, di dalam pemilu kan itu Pak, banyak yang katanya ada money politik gitu Pak. Apakah hal itu ada Pak di Candinegoro itu? Jika memang ada, bagaimana pandangan serta solusi terhadap hal tersebut? Kalau menurut saya, setahu saya di Candinegoro itu tidak ada yang namanya money politik. Jadi dalam arti dia itu menggunakan hak suaranya itu tanpa ada uang atau money politik, karena dia juga ingin memilih betul-betul memilih
sebagai pemimpin yang sangat bijak untuk Kabupaten Sidoarjo. Jadi dia itu nggak memilih untuk uang, dan saya kira di sini nggak ada money politis. Cuma dia itu memilih siapa yang akan saya pilih nanti itu tergantung orangnya masing-masing, karena itu hak beliau. Tergantung pribadi. Iya. Berarti kalau misalnya ada kasus nggih Pak, Iya. suap-suap itu berarti dari oknumnya sendiri nggih, bukan dari. Ya dari oknum, katakan itu nggak menuntut kemungkinan ada seseorang mungkin dari si A si B yang menjadi tim seksnya atau apa, itu kita nggak tahu, itu kita juga nggak tahu itu gimana. Kalau menurut saya di Candi Negoro ini belum ada, setahu saya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah di Candi Negoro belum ada. Katakan unek-unek untuk harus ikut ini, tidak ada. Jadi dari warga Candi Negoro itu kapan dilaksanakan dan bisa menggunakan hak pilihnya gitu aja.